Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Agus Mar dari Banyumas, Jawa Tengah. Masih terkait dengan Ade Armando. Tidak banyak yang tahu terkait dengan peristiwa sebelum Ade Armando dikeroyok oleh begundal-begundal intoleran. Penyusup-penyusup demo mahasiswa di Komplek DPR RI Jakarta kemarin. Sebelum Ade Armando dikeroyok itu, dia sempat diwawancara oleh banyak sekali wartawan terkait dengan kehadirannya di aksi unjuk rasa tersebut. Nah, apa saja sebenarnya yang disampaikan oleh Ade Armando kepada wartawan, dan kemudian beberapa saat setelah itu ya dikeroyok. Berikut ini akan saya tayangkan video lengkapnya. Ada sekitar 3 menit Ade Armando menyampaikan beberapa hal terkait dengan aksi unjuk rasa mahasiswa ketika itu. Mana udah ramenya sekarang, padahal ini baru tahun 2022 kan. Kalau harus diubah amandemennya kan artinya butuh waktu lagi, akan terus ini meningkat eskalasinya. Jadi mendingan memang ini adalah pesan yang bisa langsung sampai ke pemerintah agar ya udahlah, bukan pemerintah maksud saya, partai politik berarti pihak-pihak yang bisa agar ini yang menginginkan agar ada perubahan amandemen. Jadi akan ikut demo BMSI? Saya tidak ikut demo, tapi saya mantau dan saya ingin menyatakan saya mendukung. Tapi yang saya dengar sih katanya BEM-nya pecah ya, BMSI-nya, betul nggak? Nusantara, Pak? Enggak, BMSI-nya sendiri pecah, ada 2. BMSI Rakyat Bangkit sama BEM Kerakyatan. Yang turun ini kan cuma Rakyat Bangkit ya? Iya. Nah itu sedih juga ya kita ya, kok bisa-bisanya aliansi BEM itu sampai ada pecah seperti ini. Kemudian ada BEM Nusantara kan, dan BEM Nusantaranya juga pecah kan. Ada BEM Nusantara versi siapa, dan versi Eko dan versi Dibas gitu. Dan kemarin hari Minggu ada aliansi mahasiswa Indonesia kan. Jadi sekarang paling tidak ada 5 aliansi loh. Dan ini kayaknya sih nggak sehat lah buat demokrasi Indonesia. Untuk melihatnya gerakan mahasiswa udah nggak sporadis. Artinya gerakan mahasiswa justru tidak lagi unified, tidak menyatu kan. Kayaknya masing-masing punya kayak patronnya sendiri-sendiri ya, pelindungnya sendiri-sendiri, dan masing-masing berjalan dengan agendanya sendiri-sendiri. Jadi saya khawatir akhirnya ini akan sangat mungkin dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu kan untuk agendanya masing-masing. Jadi mahasiswa harus sangat sadar ya bahwa mereka itu sangat mungkin ditunggangi ya oleh siapapun ini. Sampai pecah itu buat saya sih sangat menakutkan ya. Sampai ada 5 aliansi. Hari ini ada 1, nanti mungkin katanya aliansi mahasiswa Indonesia akan bikin lagi tanggal 21 apa mereka gitu kan, masing-masing kecil. Dan akhirnya pesannya nggak nyampe menurut saya, takutnya. Makanya saya sih kalau dengan ide untuk minta agar siapapun partai politik manapun yang masih ingin berpikir untuk memperpanjang 3 periode itu harus tahu bahwa sebenarnya masyarakat nggak suka sama itu. Tapi kalau caranya seperti ini ya saya khawatir aja. Kan yang ikut pecah juga BEM alumni Abang juga. Ya udahlah, itu kan, tapi faktanya kan pecah. Berarti itu jadi alasannya BEM UI untuk nggak datang ke aksi hari ini ya? BEM UI itu kan dia itu sekarang bikin itu kan aliansi mahasiswa Indonesia, dan dia bilang dia nggak setuju sama BMSI yang ini nih. Nah apanya tuh nggak jelas sebetulnya. Mereka cuma bilang bahwa kok BMSI bikin statement sendiri sih dan berbeda dengan aliansi mahasiswa. Saya khawatir nih terlalu childish jadi gerakan mahasiswanya, jadi terlalu kekanak-kanakan cuma karena perbedaan ini, dan itu kemudian terpecah. Ya itu sayang sekali ya. Saya nggak tahu, saya belum ketemu sama BEM UI soalnya. Ada yang disampaikan mungkin Bang, atau kritik ke BEM UI Bang? Karena itu nggak itu. Ya saya rasa semua BEM tuh harus duduk bersama untuk membicarakan isu-isu sebesar ini agar bisa keluar dengan sebuah statement yang sama yang Oke ya, pertama yang ingin saya tanggapi bahwa
apa yang disampaikan oleh Ade Armando di wawancara tadi itu, menurut saya tidak ada masalah, normatif dan selaras, searah, satu visi dengan gerakan mahasiswa. Ade Armando secara tegas ia mengatakan bahwa mensupport penuh gerakan mahasiswa tersebut dan justru berharap bahwa mahasiswa bisa bersatu dengan baik, tidak terpecah-pecah, tidak berkeping-keping, sehingga dengan demikian dalam konteks menyalurkan aspirasinya, suaranya akan menjadi kuat gitu. Lain kalau berkeping-keping, pecah-pecah, tentu memang akan menjadi sulit. Nah, jadi kesimpulannya bahwa tidak ada persoalan sebenarnya, tidak ada masalah dari apa yang disampaikan oleh Ade Armando dalam sesi wawancara tersebut. Nah, mengapa kemudian Ade Armando dikeroyok begitu sadis, begitu biadab oleh penyusup-penyusup pada aksi tersebut? Tentu saja ini karena ada provokator, ada penyusup-penyusup yang memang sudah sekian lama mengincar, mengumbar kebencian kepada Ade Armando karena persoalan politik tertentu, persoalan mereka yang selama ini memang memusuhi pemerintah, membenci pemerintah dan orang-orang yang selama ini dianggap pro dengan pemerintah. Menurut mereka begitu. Dan di sisi lain juga orang-orang yang dianggap berseberangan dengan mereka. Karena kan mereka kelompok radikal itu kan biasa. Pemerintah atau siapapun orang yang dianggap tidak selaras dengan jalurnya, tidak selaras dengan cita-citanya, dianggap sebagai musuh, dianggap sebagai buser gitu, dianggap sebagai penghalang cita-citanya. Oleh karena itulah kemudian dilawan. Nah, momen tersebut nampaknya dimanfaatkan betul oleh kelompok-kelompok radikal ini untuk membalas dendam kepada Ade Armando. Kemudian yang terakhir, perkembangan terbaru, saya sudah mendengar bahwa polisi sudah berhasil menangkap setidaknya 2 orang pelaku pengeroyokan Ade Armando. Ditetapkan tersangka 6 orang, hanya baru berhasil menangkap 2 orang, yang 4 orang masih buron. Nah, kita doakan mudah-mudahan secepatnya, nggak usah terlalu lama, polisi bisa membekuk semua orang yang terlibat di dalam pengeroyokan Ade Armando ini. Tidak hanya yang melakukan pengeroyokan, tetapi juga provokator-provokatornya. Menurut saya juga perlu untuk ditangkap. Provokator yang ada di lokasi itu, yang kita tahu ada seorang emak-emak yang suaranya keras sekali, memprovokasi, itu yang kemudian ditengarai menjadi pemicu sejumlah orang di situ ngamuk, marah kepada Ade Armando. Begitu juga provokator-provokator di tempat yang berbeda yang kemudian mengunggah videonya, meminta agar turun ke Jakarta untuk membuat kegaduhan. Oke, saya kira itu saja video saya malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi Polda Metro Jaya secepatnya untuk membekuk, harus dibekuk, harus ditangkap. Tidak ada tempat di bumi NKRI ini bagi orang-orang yang suka menebarkan teror, yang suka melakukan aksi-aksi anarkisme dan radikalisme begini. Kalau dibiarkan tidak segera ditangkap, nanti akan berdampak buruk bagi bangsa ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.